Di sisi lain kita melihat betapa diskriminasi hukum ini terjadi. Pinangki Sirna Malasari ini adalah contoh konkret betapa hukum ini belum ditegakkan setegak-tegaknya di negeri ini. Apa yang dilakukan Pinangki itu benar-benar merusak kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Korupsi, penilapan uang luar biasa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, harapan saya untuk penegakan keadilan yang benar-benar adil. Dan adil itu bukan dari segi aparat hukum saja, tapi adil di mata masyarakat, adil yang hakiki, sirna sudah dengan bebas bersyaratnya Pinangki Sirna Malasari. Jaksa cantik ini awalnya divonis 10 tahun atas kejahatannya penyuapan oleh terpidana Joko Chandra untuk memuluskan pelarian Joko Chandra dan lain-lain. Pinangki Sirna Malasari ini juga dituduh dalam tindak pidana pencucian uang. Heboh, seorang aparat hukum cantik, jelita, ternyata melakukan pelanggaran hukum. Divonis 10 tahun oleh pengadilan negeri dengan denda 500 juta sekian, subsidiar 4 bulan kurungan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu yang bersangkutan banding. Di pengadilan tinggi, hukuman 10 tahun dikorting jadi 4 tahun saja. Alasannya mungkin punya anak kecil yang umur 4 tahun, harus mengasuh anaknya, bla 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 bla. Dan membuat saya miris adalah jaksa waktu itu tidak melakukan kasasi. Diam saja. Artinya jaksa sebagai pengacara negara, wakil dari negara, cicing baik alias menerima keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Sehingga selebriti yang bernama Pinangki Sirna Malasari hanya dihukum 4 tahun penjara. Ini pernah saya kritisi, heboh di dunia persilatan masyarakat karena ini benar-benar menghancurkan kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum. Harusnya kalau aparat hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara, pada saat mereka melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, seharusnya dihukum 2 kali, 3 kali, 10 kali lipat dibanding rakyat biasa. Karena apa? Karena mereka tahu pasal-pasal dalam KUHP, mereka tahu aturan, mereka tahu hukum. Kalau orang yang sudah tahu hukum kemudian melanggar, pasti mereka mempunyai rencana yang luar biasa jahat. Ini ternyata tidak terjadi di Indonesia. Nah, lebih menghebohkan lagi Pinangki karena dianggap sudah melebihi setengah dari masa hukuman diberikan bebas bersyarat. Bersama Atut, mantan gubernur Banten, dan sebagainya. Jujur saya sedih. Kufadis hukum di Indonesia. Ada orang melakukan pelanggaran kecil saja, divonisnya gila-gilaan. Kemarin ada orang yang mempunyai tanah, kemudian ingin dibeli oleh mafia tanah, tapi si pemilik tanah tidak mau menjual pada mafia tanah itu. Kemudian yang terjadi, pemilik tanah ini melalui berbagai cara dilakukan kriminalisasi, dijadikan tersangka. Ini satu sisi. Banyak lagi kasus-kasus yang
masuk di saya, masuk di Kanal Anak Bangsa, kasus-kasus yang benar-benar merobek-robek rasa keadilan kita. Di sisi lain kita melihat betapa diskriminasi hukum ini terjadi. Pinangki Sirna Malasari ini adalah contoh konkret betapa hukum ini belum ditegakkan setegak-tegaknya di negeri ini. Apa yang dilakukan Pinangki itu benar-benar merusak kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Korupsi, penilapan uang luar biasa. Jadi menurut saya ini tragedi hukum, dan kita wajib dan patut kita bersedih atas tragedi yang terjadi ini. Kemana kami rakyat ini harus bersuara kalau mohon maaf ini terkesan, mohon maaf ini saya tidak menuduh, terkesan ada kong kali kong. Aparat hukum, institusi hukum melindungi aparat hukum yang melanggar hukum. Bagaimana kami harus berteriak, kepada siapa kita berteriak kalau kami merasakan adanya diskriminasi hukum? Baik sahabat Indonesia, mohon maaf ini saya tidak akan lebih banyak berbicara karena sudah habis suara saya untuk meneriakkan keadilan ini. Tapi di sisi lain saya melihat diskriminasi hukum ini terjadi dan terjadi lagi. Kita melihat Pinangki ini benar-benar contoh konkret dari lemahnya aparat hukum dalam menghadapi koleganya mereka sendiri. Saya tidak tahu siapa yang dilindungi atas kasus Pinangki ini. Siapa yang dilindungi? Atau mungkin jangan-jangan Pinangki memang memegang kartu truf sehingga harus diberikan privilege gitu. Ini menyangkut ke banyak orang, mungkin saya tidak tahu. Karena seorang Pinangki dengan sosok cantik, dengan oplas di sana sini, ini benar-benar memang menjadi sorotan publik karena skandal dramanya luar biasa besar. Dan sekarang bebas bersyarat. Jujur, saya kecewa, tapi ini yang terjadi di negeri kita. Baik sahabat Indonesia, ini suara saya, mungkin mewakili ratusan juta masyarakat di Indonesia ini. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi seperti ini. Diskriminasi hukum ini harus benar-benar diakhiri. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam keprihatinan. Saya Rudi SK.